Oke. Untuk chapter 2 ini apa yang akan kita pelajari? Jadi untuk di chapter 2 ini kita akan mempelajari tentang accounting for business combinations. Nah, accounting for business combinations ini nanti apa yang akan kita pelajari di dalamnya adalah bagaimana kemudian pencatatan terkait dengan penggabungan usaha. Nah, penggabungan usaha itu kan ada macam-macam ya, ada yang merger, kemudian ada yang konsolidasi. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang. Nah, di sini ada apa namanya beberapa hal yang terkait dengan cara untuk business combination. Ada yang menggunakan single method dan ada yang istilahnya adalah acquisition method gitu ya. Dibandingkan purchase method. Sebenarnya akuisisi ataupun purchase tadi sebenarnya apa sih yang dibeli? Ya, untuk pengakuisisian atau penggabungan suatu usaha itu bisa melalui dua, yaitu asset acquisition dan stock acquisition. Kalau asset acquisition itu harus 100%. Artinya seluruh aset dari perusahaan itu kemudian di take over gitu ya, diambil alih. Berarti kan dibeli butuh cash besar, yaitu sebesar net asetnya. Oke, net aset itu apa sih Pak? Net aset itu adalah sama halnya dengan total aset dikurangi dengan total liability. Dengan kata lain sebenarnya net aset itu adalah equity. Nah, ada juga istilahnya dibeli. Yang dibeli apa? Hak kepemilikan tadi, gitu ya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa ada asset acquisition dan stock acquisition. Nah, kalau asset acquisition berarti ada negosiasi, kemudian ada proses yang cukup panjang gitu ya antara apa namanya si pengakuisisi dengan yang akan diakuisisi. Antara perusahaan yang akan dibeli dengan perusahaan pembeli. Nah, berbeda dengan stock acquisition. Kalau stock acquisition itu tidak harus 100%. Artinya bisa 50% lebih gitu ya. 50% lebih itu bisa 55%, bisa 60%, bisa 90% hak kepemilikan, dan dengan stock acquisition yang dibeli adalah sahamnya. Sehingga proses negosiasi dan seterusnya itu tidak perlu dilakukan. Karena melalui stock acquisition ini kan hanya antara siapa? Si pembeli gitu ya, pembelinya. Yang dibeli apa? Hak kepemilikannya saja, sahamnya gitu ya. Karena dia tidak secara langsung ketemu dengan ownernya. Cukup sahamnya saja diakuisisi 50%, maka dia akan sebagai pengendali. Oke. Jadi itu termasuk dalam akuisisi. Akuisisi itu apa? Ya pembelian gitu ya. Nah, maka kemudian acquired business perusahaan yang mengakuisisi harus mengakuinya adalah sebesar fair value. Yaitu pada tanggal kapan? Pada tanggal akuisisi dibandingkan cost. Karena apa? Pada saat itu kan sebenarnya nilai sebuah net aset sebuah perusahaan itu kan kemudian ditentukan. Berapa sih nilainya gitu ya? Berapa? Nah, itu. Maka kemudian baik itu nanti pembeliannya. Ini fair value penilaiannya adalah sebesar fair value. Baik itu melalui pembeliannya seluruh atau hanya sebagai controlling. Nah, controlling itu apa? Sebagai pengendali. Oke. Jadi ketika controlling itu berapa sih? Di atas 50%. Oke. Nah, kemudian ada istilah non-controlling interest dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya, non-controlling interest ini apa? Ketika siapa? Ketika si pengakuisisi tadi mengakuisisinya kurang dari 100%. Ketika pengakuisisian atau pembelian dari sebuah perusahaan tadi kurang dari 100%, misalkan anggap saja lah 90%, berarti ada 10% itu adalah punya orang lain gitu ya. Bukan perusahaan ini yang punya lagi, siapa? Orang lain. Maka itu disebut sebagai minority interest atau kalau di dalam buku ini disebut sebagai non-controlling interest. Non-controlling interest itu adalah pihak minoritas, ya, pemegang saham minoritas. Itu NCI. Ketika apa? Akuisisian atau pembelian aset itu kurang dari 100%. Kalau 100% jelas cuman perusahaan itu saja yang punya. Nah, misalkan antara perusahaan A dan B. A membeli perusahaan B 100%, ya berarti B ini adalah punyanya si A. Tetapi ketika pembelian sahamnya itu atau akuisisinya itu hanya 90%, berarti tidak 100% dong. Ya, 90% memang punya A, B. Tetapi 10% sahamnya adalah dimiliki pihak lain yang disebut sebagai non-controlling interest. Oke.
Nah, kemudian ini ada aturan ya, SFH nomor 141 dan 142 terkait dengan goodwill dan intangible. Sedangkan 141 tentang business combination. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika terjadi pembelian tadi, ketika terjadi akuisisi antara si pembeli dengan yang dibeli, kalau tadi saya analogikan adalah perusahaan A dengan B, maka di situ bisa terjadi atau muncul yang namanya aset intangible yang disebut sebagai goodwill. Oke. Pertanyaan saya, goodwill itu apa? Oke, mungkin itu ada yang ada juga di kalian. Goodwill itu apa sih, Pak? Oke. Goodwill itu adalah selisih antara fair value. Fair value itu apa? Yaitu nilai pada saat transaksi ketika perusahaan itu mau membeli perusahaan yang lain dengan apa namanya? Book value-nya. Book value apa? Book value dari perusahaan yang dibeli gitu ya. Maka contohnya begini. Misalkan perusahaannya itu tadi maaf, koreksi ya. Bahwa goodwill itu selisih antara berapakah yang dibayarkan oleh si pembeli dibandingkan dengan fair value dari net asset. Net assetnya apa? Equity. Misalkan fair value dari equity-nya itu adalah 1 miliar, kemudian dibeli dengan harga, karena perusahaan ini prospeknya bagus, maka kemudian dibeli menjadi 1,5 miliar, maka goodwill-nya adalah selisihnya tadi. Yaitu apa? Purchase price-nya berapa? 1,5. Fair value dari equity-nya berapa? 1M. Berarti setengah miliar atau 500 juta itu adalah dicatat sebagai goodwill. Terus yang mencatat goodwill siapa, Pak? Yang mencatat goodwill adalah perusahaan yang membeli, bukan perusahaan yang dibeli. Tuh, itu yang jadi catatan. Kemudian, nah ketika terjadi goodwill ini, maka goodwill ini sebenarnya memiliki umur ekonomis yang tidak tentu. Loh, kenapa tidak tentu? Karena memang tidak bisa ditentukan di awal. Sehingga goodwill ini tidak boleh dilakukan amortisasi. Amortisasi itu apa sih? Amortisasi itu sama halnya dengan depresiasi. Ya, sama dengan depresiasi dalam hal ini ketika kita bicara soal aset, maka amortisasi itu adalah sama halnya dengan depresiasi. Yaitu untuk mencatat penurunan nilai. Nah, untuk goodwill karena dia termasuk intangible asset, aset tetap yang tidak berwujud, kemudian ini umur ekonomisnya tidak bisa ditentukan karena belum tentu pada setahun itu mengalami penurunan. Maka kemudian dilakukanlah yang namanya impairment test. Nah, ini impairment, namanya itu impairment. Maka ketika impairment test ini dilakukan, maka yaitu apa? Impairment test dilakukan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama adalah jika fair value atas aset tadi, atas goodwill, fair value dari goodwill-nya itu dikurangi dengan book value dari carrying amount, itu maksudnya book value dari net asset gitu ya. Fair value, kemudian nilai perusahaannya itu fair value gitu maksudnya. Itu lebih rendah dibandingkan book value dari net asset, termasuk dalamnya goodwill, equity maksudnya, maka lakukan langkah kedua. Maksudnya gimana sih, Pak? Jika fair value-nya itu lebih rendah dibandingkan book value-nya, maka lakukan impairment test yang step 2. Tetapi jika fair value-nya lebih tinggi, berarti cukup step 1. Step 1 ya berarti tidak perlu dilakukan impairment. Step 2 apa? Kita menentukan berapakah penurunan atau impairment-nya itu loh. Oke. Berapa sih penurunan nilainya? Jadi sebenarnya yang kita perlukan di sini adalah untuk menghitung berapakah penurunan nilai dari goodwill. Pak, kalau kenaikan goodwill-nya gimana? Ketika itu dimiliki oleh perusahaan ya nggak perlu di-adjust gitu ya. Selama fair value-nya itu lebih tinggi dibandingkan book value, maka nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika nilainya itu fair value-nya lebih rendah, kok kita mengakuinya lebih tinggi gitu ya. Berarti kan dia
si perusahaan itu overestimate. Artinya kalau overestimate berarti terlalu besar. Iya. Efeknya apa sih kalau terlalu besar? Maka kemudian akan terjadi apa? Ya terlalu pede gitu ya. Kalau terlalu pede ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya kan, maka akan sangat merugikan ketika perusahaan kemudian mengambil keputusan. Masalahnya kan itu, informasi yang digunakan ini nantinya akan digunakan sebagai pengambilan keputusan. Misalkan investasi dan lain sebagainya. Itu. Karena terlalu pede ternyata nggak segitu gitu ya. Gitu ya. Maka kemudian yang step kedua adalah tentukan nilai fair value dari goodwill, yaitu implied value dari goodwill dan bandingkan dengan book value. Maka ketika terjadi selisih ya berarti dicatat sebagai penyesuaian, yaitu apa? Impairment loss. Gitu. Contoh. Nah, ini contohnya, ini adalah pada saat acquisition year, yaitu tahun akuisisi. Total fair value dari S company pada saat akuisisi adalah sebesar berapa? Sebesar di situ 450.000 gitu ya. Nah, 450.000 kan? Oke. Nah, 450.000. Ini contohnya identifiable net asset-nya adalah 350.000. Kemudian kita hitung goodwill. Ini pada saat acquisition date atau purchase price atau acquisition price-nya. Nilai akuisisi, nilai beli, harga beli pada saat pertama perusahaan diakuisisi. Yang mencatat siapa? Tentunya adalah si pembeli dong, gitu ya. Nilainya berapa? 450. Sedangkan net asetnya, net aset itu sebesar 350. Nah, sekarang kita hitung goodwill-nya, 450 dikurangi 350, sebesarnya adalah 100. Kemudian waktu berlalu. Nah, pada tahun yang berikutnya kemudian dilakukan impairment test, yaitu apakah book value dari S company dengan goodwill lebih besar dibandingkan fair value dari current balance sheet gitu ya. Berapa sih? Yaitu anggap saja di situ 400. Kalau 400, maka kemudian kita hitung book value dari perusahaan dengan goodwill adalah 410. Dengan goodwill ya, 410. Sedangkan total fair value dari S company adalah 400. Kalau kita bandingkan 410 dibandingkan 400, 410 ini adalah book value. Fair value-nya berapa? 400. Lebih besar mana? Lebih besar book value. Kalau lebih besar book value, maka kita lakukan test of impairment. Ya, step. Ini test of impairment. Ya, ini sudah bagian dari test impairment, tapi step 1 gitu ya. Ini kok lebih besar book value-nya dibandingkan fair value. Maka kemudian kita ke langkah step 2. Step 2, kemudian kita hitung identifiable net asset pada tanggal neraca adalah sebesar 325. Sedangkan implied value dari goodwill-nya adalah 75, yaitu sebesar berapa? 400.000 gitu ya. Nilainya 400.000. Nilainya berapa? Oh, fair value-nya 400. Oke, 400. Sekarang net asset-nya nilainya berapa? 325. Berarti 400 kemudian 325. Awalnya kita catat goodwill-nya adalah 100. Sekarang goodwill-nya kita hitung, setelah kita hitung, yaitu 400.000 fair value-nya gitu ya. Sedangkan book value dari net asset-nya gitu ya. Di sini identifiable net asset. Net asset-nya berapa? 325. 400 kurangi 325 jadi 75. Awalnya kita catat goodwill-nya 100, sekarang tinggal 75. Maka kemudian harus kita sesuaikan menjadi 75. Sehingga di sini kita catat adanya impairment loss sebesar 25. Nah, Pak, kalau kondisinya sebaliknya, fair value-nya lebih besar dari book value-nya, maka tidak perlu dilakukan impairment. Ini sama saja, begitu seterusnya. Itu ya. Lebih mudah kalau kita bicara soal impairment ini adalah di contoh. Exercise 210 di sini, tanggal 1 Januari 2010, Porsche Company mengakuisisi saham ya net asset dari sub company gitu ya. Ini perusahaan otomotif ya. Nilainya 450.000 dolar tunai gitu ya. Fair value dari sub identifiable net asset-nya adalah 375 pada tanggal ini.
Ya. Porsche Company memutuskan untuk mengukur goodwill impairment menggunakan present value future cash flow untuk mengestimasi fair value dari reporting unit, yaitu SAP. Maka informasinya adalah sebagai berikut. Ini tahun 2011, 12, dan 13. Nah, sedangkan present value future cash flow 400, 400, 350, kemudian carrying value alias book value, kalau ketika kalian ketemu carrying value itu sama dengan book value. 330, 320, 300. Kemudian fair value sub net asset 340, 345, 325. Oke. Nah, pertama yang kita hitung apa? Goodwill-nya di tahun 2010. Maka kemudian acquisition price atau purchase price, kalau di sini purchase price ya, oke. 450. Oke, 450. Kemudian fair value dari identifiable net asset di soal 375. Kemudian kita catat nilai dari goodwill berapa? 450 dikurangi 375 dapatlah 7. Oke. Lanjut. Ini 2010. Goodwill-nya berapa? 75. Selanjutnya di 2011, step 1. Ya, maka dilakukan test of impairment. Test of impairment itu ada 2 step, step 1 dan step 2. Nah, di step 1 kita hitung apakah terjadi penurunan nilai atau tidak. Caranya bagaimana? Dengan cara membandingkan fair value dibandingkan dengan book value plus goodwill. Oke. Kemudian fair value-nya, tadi dasar fair value-nya kebetulan di sini ditetapkan, perusahaan menetapkan berdasarkan present value of future cash flow. Berapa? 400. 2012 400, 2013 350. Nah, kemudian kita ketahui bahwa book value identifiable net asset tanpa goodwill 330.000. Sedangkan book value dari goodwill masih sama 75. Kita jumlahkan 405. Ini adalah total book value atau carrying value. 405. 405 kita bandingkan dengan fair value-nya 400. Mana yang lebih besar? Book value. 405 dibandingkan 400 lebih besar 405. Berarti book value. Book value, ketika book value lebih besar dibandingkan fair value, maka lanjut ke step 2. Step 2-nya ngapain? Kita hitung berapakah penurunan nilai atau impairment-nya. Oke, step kedua, fair value dari reporting unit berapa? 400. Ya, sama tadi. Kemudian fair value identifiable net asset-nya berapa? Fair value net asset-nya adalah 340 saat itu. Di 2011. Maka kemudian 400 fair value dari reporting unit saat 2011, kemudian dibandingkan dengan dikurangi dengan fair value dari net asset, identifiable net asset. 400 dikurangi 340, dapatlah 60. Sebelumnya kita mencatat goodwill berapa? 75 yang di awal 2010. Sehingga sekarang itu ternyata goodwill-nya tinggal 60. Turun berapa? 15.000. Maka 15.000 inilah dicatat sebagai impairment loss. Terus mencatatnya, ya sudah, impairment loss 15.000, kemudian goodwill 15.000. Ini langsung dikurangkan ke goodwill? Ya, ke goodwill. Betul. Tidak menggunakan akumulasi? Tidak. Gitu ya. Karena ini adalah intangible asset. Oke. Dan ini adalah impairment, sehingga dicatatnya. Impairment loss di debit, kemudian goodwill-nya di kredit. Selanjutnya, untuk 2012 bagaimana? Ya sama, kita lakukan test of impairment, karena dia kalau impairment itu melakukan pengujiannya adalah setiap tahun, gitu ya. Maka fair value reporting unit 400. Book value identifiable net asset-nya 320. 320 ditambah 60 berapa? Oh, ke 60 ini kok 60? Ini adalah goodwill di 2011 setelah disesuaikan. Sehingga total book value-nya 380 atau total carrying value 380.000. 400 dibandingkan 380 lebih besar mana? Fair value 400. Sehingga step 2 tidak perlu dilakukan.
Ya, not required. Tidak perlu. Kita nggak perlu ngitung penurunan nilai goodwill, nggak perlu karena fair value-nya masih lebih besar dibandingkan book value. Kuncinya di situ. Selanjutnya di 2013 bagaimana? 2013 adalah fair value kita lakukan sama, test of impairment. Pelaporan untuk reporting unit fair value-nya berapa? Ini 350. Kemudian identifiable net asset-nya 300 ditambah goodwill 60. Jadinya berapa? 360 totalnya. Total book value-nya 360 plus goodwill ya. Kita bandingkan dengan fair value-nya 350. Lebih besar mana? Book value. Kalau lebih besar book value, maka lanjut step 2. Nah, di step 2 kita hitung berapakah penurunan nilainya. Penurunan nilai apa? Goodwill-nya. Maka fair value dari reporting unit 350, kemudian fair value identifiable net asset 325, kita kurangi goodwill sekarang tinggal berapa? Ternyata tinggal 25. Sedangkan sebelumnya kita catat sebesar 60. Berapa besar penurunan nilai? Ya 25. 60 dikurangi 25, yaitu 35. Maka inilah dicatat sebagai impairment loss. Kerugian impairment. Ya udah impairment loss, kemudian goodwill. Sama. Nah, itu terkait dengan goodwill. Nah, ini untuk review pertanyaan. Apa? Ya. Oke, selanjutnya adalah ini saya lewatin aja. Oke, kemudian nah, ke sini. Ini adalah alasan kenapa harus dilakukan impairment. Nah, intangible asset sebenarnya kan ada banyak. Selain goodwill ada merek, ada trademark, ada merek itu ya trademark ya. Kemudian ada apa namanya paten dan seterusnya. Nah, ketika suatu intangible asset itu adalah limited useful life, maksudnya limited apa? Terbatas dong, Pak. Iya, terbatas. Maksudnya umur ekonomisnya bisa ditentukan. Dibatasi oleh umur ekonomis tadi. Nah, ketika dibatasi untuk umur ekonomis, maka harus diamortisasi selama umur ekonomis. Artinya bisa ditentukan dengan jelas. Maka kemudian sebaiknya direview untuk dilakukan impairment. Apakah harus dilakukan impairment? Ya kalau limited sebenarnya amortisasi. Nah berikutnya, kalau umur ekonomisnya itu tidak jelas, maksudnya tidak jelas, indefinite, tidak bisa didefinisikan secara jelas, maka tidak diperbolehkan amortisasi dan harus dilakukan test of impairment. Nah goodwill bagaimana? Goodwill adalah masuk sebagai impairment. Kenapa? Karena umurnya itu tidak dapat ditentukan. Gitu ya. Kemudian ini terkait dengan biaya akuisisi. Untuk direct dan indirect cost itu dicatat sebagai expense. Sedangkan cost untuk penerbitan sekuritas gitu ya atau surat berharga itu tidak boleh dicatat sebagai expense, tetapi nanti dicatat sebagai pengurang dari other contributed capital. Other contributed capital itu apa? Itu sama halnya kalau dulu istilahnya agiu dan disagiu, kalau sekarang istilahnya yaitu other contributed capital. Kalau di bukunya Giesel, discount dan premium, kalau saham maupun obligasi. Maka securitization cost atau biaya penerbitan sekuritas ini dicatat sebagai penilaian dari sekuritas sehingga mengurangi additional contributed capital atau tadi yang agiu disagiu kalau zaman dulu atau premium dan diskonto untuk saham yang diterbitkan atau penyesuaian terkait premium, diskon dan premium atau diskon pada obligasi. Contohnya ini SMC Company mengakuisisi 100% net asset dari B Company. Net
book value-nya adalah 100.000. Nah, melalui apa pembeliannya? Melalui penerbitan saham. Nilainya berapa fair value-nya? 120.000. Nah, terkait dengan merger ini SMC ya menghabiskan dana 1.500 untuk accounting dan konsultasi. Biaya konsultasi adalah 3.000 untuk penerbitan saham. Ya ini 1.500 untuk accounting dan consulting cost dan 3.000-nya adalah penerbitan saham. SMC kemudian dia juga memaintain atau menggunakan apa merger department. Jadi dibuat departemen sendiri yang di dalamnya adalah monthly cost biaya bulanan sebesar 2.000. Maka buatlah jurnal untuk mencatat direct dan indirect cost ini. Nah, dalam hal ini maka direct cost kita catat sebagai expense, yaitu professional fee expense, direct 1.500, ini adalah untuk accounting dan consulting cost. Kemudian yang berikutnya adalah merger department expense, gitu ya. Ini indirect cost, yang tadi direct, yang ini indirect. Kemudian yang 3.000 ini adalah issuance cost, stock issuance cost, yaitu penerbitan. Maka kemudian dicatat sebagai pengurang other contributed capital, gitu ya. 3.000 kemudian kreditnya adalah cash. Nah, issuance cost ini dicatat sebagai pengurang other contributed capital. Other contributed capital ini masuk sebagai bagian dari equity sehingga ketika kita debit justru berkurang, gitu ya. Oke. Sampai di situ saja untuk chapter 2. Nah, selanjutnya saya akan ke bab ketiga, gitu ya, langsung. Bab ketiga. Nah, di bab ketiga ini tentang consolidated financial statement, yaitu apa? Di tanggal transaksi, laporan keuangan konsolidasi di tanggal transaksi. Nah, apa sih yang harus kita tahu dulu sebelum konsolidasi? Satu adalah terkait dengan yang namanya istilah. Pertama adalah ketika suatu perusahaan dikatakan sebagai pengendali atau mengendalikan perusahaan yang lain, baik melalui secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan hak kepemilikan saham. Voting stock. Voting stock itu maksudnya apa? Yaitu hak suara. Itu saham biasa malah justru, bukan saham premium. Saham preference atau saham premium gitu ya. Kalau ada ya saham preference lah. Preference itu artinya preferensi. Dia mendapatkan hak istimewa, tetapi akan kehilangan yang namanya hak yang lain. Jadi sebenarnya saham preference itu adalah dari saham biasa yang berubah menjadi saham preference. Betul akan mendapatkan keistimewaan, tetapi kehilangan hak voting, hak suara. Sehingga kalau punya saham preference itu nggak bisa pada saat penghitungan suara atau voting itu nggak bisa ikut. Karena dia menyerahkan votingnya tadi, hak votingnya untuk mendapatkan preferensi. Istimewa, iya, tapi ya itu kehilangan juga. Maka acquiring company gitu ya. Acquiring company ini siapa? Yaitu perusahaan yang mengakuisisi. Perusahaan pengakuisisi atau pembeli itu istilahnya adalah disebut sebagai parent. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan yang dibeli itu disebut sebagai subsidiary. Kalau ini induk, ini anak gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Kemudian, nah, ketika hak kepemilikannya itu kurang dari 100%, si parent ini atau pembeli tadi, ketika membeli hak kepemilikannya itu kurang dari 100%, maka yang misalkan kurang dari 100%, 80%, maka 20%-nya itu disebut sebagai non-controlling interest. Pak, dia cuma 5%, ya sama, non-controlling interest. Non-controlling interest berarti adalah perusahaan yang non-pengendali.
atau minority interest sering kalau di dalam laporan keuangan. Kemudian si parent atau si pengakuisisi itu mencatat hak kepemilikannya itu sebagai apa? Pengakuan di dalam akunnya adalah sebagai investasi. Nah, kemudian jika subsidiary atau si yang diakuisisi tadi ya, ini memiliki pengendali lebih dari satu, dalam satu atau lebih perusahaan, maka rantai kepemilikan itu menjadi satu. Yang mana? Yaitu kepemilikannya secara otomatis adalah dikendalikan juga oleh parent. Maksudnya gimana sih, Pak? Contoh, perusahaan A itu memiliki saham di perusahaan B. A ini sebagai controlling atau parent. Perusahaan A mengakuisisi perusahaan B sebesar 80%. Dimiliki saham perusahaan B dimiliki oleh perusahaan A 80%. Berarti A sebagai pengendali, ya. Kemudian perusahaan C itu mengakuisisi perusahaan A berapa? 90%. Maka otomatis perusahaan C itu memiliki kuasa atau memiliki kontrol atau memiliki kendali atas perusahaan A dan B. Itu maksudnya. Secara tidak langsung ke B, tapi secara langsung ke A. Maka di sini disebut direct or indirect ownership. Itu maksudnya. Nah, ini subsidiary, control, apa saja, kemudian nah, FSB, bla bla bla. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang tujuan dari laporan keuangan konsolidasi itu apa sih? Tujuan dari laporan keuangan konsolidasi adalah untuk menggabungkan. Nah, kenapa sih harus digabung? Karena pada dasarnya perusahaan A dan B tadi, kalau tadi saya mengatakan perusahaan A dan B gitu ya, itu dalam satu kesatuan ekonomi gitu ya. Economic entity satu. Pada dasarnya mereka adalah satu rumah gitu ya. Maka kemudian ya ini antara parent dan seluruh subsidiarinya adalah sebenarnya mereka satu kesatuan ekonomi. Satu jadi satu. Nah, kalau satu berarti kan tidak boleh ada transaksi antar mereka. Maka kemudian nanti ada istilahnya eliminasi. Nah, nanti yang apa yang dieliminasi, oke, nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, terkait dengan mayoritas tadi, mayoritas kontrol gitu ya, sama gitu ya. Maka majority owned subsidiaries ya, ini tidak boleh dimasukkan. Mana yang tidak boleh dimasukkan? Tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi ketika kapan? Ketika pengendali ini tidak dimiliki secara majority owner. Enggak yang mayoritas penuh gitu ya. Maka nggak bisa. Yang kedua adalah subsidiary-nya itu operasionalnya operates under government imposed uncertainty ya, under government sehingga apa? Perusahaan yang kita akuisisi itu ternyata dikuasai oleh pemerintah. Sehingga ada ketidakpastian terkait dengan apa? Terkait dengan pengendali si parent-nya ini ada keraguan. Kenapa keraguan? Ya kan yang punya pemerintah. Ya, tapi kita kan mengakuisisi 50% lebih, misalkan 55%. Sisanya 45%. Betul. Tetapi 45% ini dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang punya kebijakan, pemerintah yang punya tanah, pemerintah yang punya aturan, pemerintah yang bisa menentukan A, B, C, D. Ya, artinya kita nggak punya power. Maka karena itulah ini tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Meskipun secara legal formal iya, tapi secara power tetap aja perusahaan kalah. Maka kemudian ini majority owner ya punya sih punya, tapi ya nggak jelas juga kita akhirnya. Kemudian manfaat untuk mengakuisisi gitu ya perusahaan yang lain. Nah, kalau kita menggunakan stock acquisition ini relatif simple karena tidak perlu adanya lobby, nggak perlu. Yang penting punya duit, sahamnya dibeli, selesai. Ya, kita terdaftar,
beres. Maka kemudian kontrol dari subsidiary bisa ditentukan dengan apa? Nilai yang lebih kecil dari suatu investasi. Loh kok lebih kecil? Kalau aset acquisition tadi sudah saya sampaikan, aset acquisition itu 100%. Tetapi kalau stock acquisition berapa persen? Stock acquisition itu tidak perlu 100%, cukup 50% lebih gitu ya. Tapi kalau betul-betul mayoritas dan powerful ya di atas 80% gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya apa? Kalau akuisisinya itu menggunakan saham atau stock acquisition, maka perusahaan masing-masing itu akan tetap berdiri ya. Secara operasional, secara legalnya ya mereka tetap perusahaan A dan B. Tetapi substansinya adalah perusahaan A dan B ini sebenarnya perusahaan A sudah mengakuisisi perusahaan B. Sebenarnya B ini punyanya si A. Tapi kalau secara saham ya, beda lagi. Kalau secara saham ya sebenarnya dimiliki tadi. Tetapi secara legalnya perusahaan ini sebenarnya masih berdiri sendiri masing-masing. Sehingga terkait dengan asetnya itu pun dikelola sendiri, apa namanya, utangnya juga dikelola sendiri gitu ya. Itu separate legal gitu ya. Nah, kemudian laporan keuangan konsolidasi ini adalah laporan keuangan penggabungan antara siapa? Subsidiary dengan parent. Digabungkan. Ya namanya gabung ya jadi satu gitu. Dan dalam hal ini adalah mengabaikan aspek legalnya tadi. Karena apa? Secara substansi sebenarnya perusahaan B ini sudah dibeli oleh perusahaan A. Maka kemudian ada laporan keuangannya yang A dan B kemudian dikonsolidasikan alias digabung. Nah, ini substansi di atas bentuknya adalah dua institusi yang berbeda, tetapi kemudian substansinya adalah perusahaan B sudah dibeli oleh perusahaan A. Oke, yang perlu menjadi catatan bahwa laporan keuangan konsolidasi gitu ya, tidak menggantikan laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing perusahaan. Gitu ya. Parent ya punya parent, subsidiary ya punya subsidiary. Ya mereka tetap mencatat laporan keuangan masing-masing, iya. Ini laporan keuangan konsolidasi ini kepentingannya hanya tertentu saja gitu ya. Dan ini tidak menggantikan. Loh, kenapa begitu? Karena bisa jadi subsidiary memiliki kreditor. Parent punya kreditor sendiri. Maka kewajibannya adalah masing-masing. Kemudian NCI-nya bagaimana? Ini juga masing-masing. Kemudian kepentingannya apa? Kepentingan regulatory alias pemerintah. Regulatory itu pemerintah. Selanjutnya adalah pada saat tanggal akuisisi, pencatatannya bagaimana? Pencatatannya adalah sebesar at cost. Nah, stock investment itu dicatat sebesar at cost. Yang pengukurannya adalah sebesar senilai fair value at cost. Ya, at cost, fair value, consideration given. Ya, pertimbangan berapakah yang diberikan atau berapakah yang diterima. Nah, berapakah yang diserahkan ini adalah apa? Pada saat akuisisi atau pada saat pembelian bisa bentuknya cash, bisa other cash. Ya, selain cash apa? Ya banyak, bisa aset yang lain. Bisa juga utang, surat utang, bisa juga saham. Dalam rangka mengakuisisi suatu perusahaan. Contohnya, ini adalah tanggal 1 Januari 2011. Polo Company membeli 100% sahamnya milik Safe Company melalui penerbitan 40.000 lembar saham dengan nilai nominal 10. Kemudian nilai pasarnya saham tersebut adalah 17,5 per lembar saham. Kemudian Polo juga mengeluarkan uang sebesar $20.000 untuk register terkait dengan penerbitan saham tadi untuk membeli sahamnya Safe. Oke,
Di sini ada terminologi P dan S, polo dan SAFE. Polo itu nantinya akan lebih banyak. Kalau ada polo, P, itu parent. Kalau S, itu adalah subsidiary. Ini polo pengakuisisi, SAFE itu yang diakuisisi. Polo itu parent, S itu subsidiary. Oke. Di buku ini seperti itu. Kemudian stockholder equity section dari kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Ini sisi equity-nya. Saham biasa 350, 320, other contributed capital-nya 590, di sini 175, laba ditahannya 380, di sini 205. Oke. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Bagi si Polo, maka mencatatnya adalah sebagai investment in SAFE, yaitu sebesar fair value-nya 40.000 dikalikan fair value-nya apa? Harga pasar 17,5, 700. Kemudian dicatat sebagai, karena ini melalui pembeliannya adalah melalui penerbitan saham, ya sudah, common stock 400.000, yaitu 40.000 dikalikan dengan nilai nominalnya sebesar 10. Selisihnya adalah other contributed capital 300. Kemudian terkait dengan 20.000 yang dikeluarkan tadi, 20.000 ini registering dan issuing stock gitu ya, security gitu ya. Maka dicatat sebagai pengurangan. Other contributed capital 20.000, kemudian cash-nya 20.000 di kredit. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjutkan dulu. Ini agak panjang. Nah, aset and liabilities atau aset dan utang itu diakui seluruhnya. Baik itu kepemilikannya 100% atau kurang dari 100%. Nah, non-controlling interest itu menyajikan komponen dari owner equity. NCI begitu kurang dari 100% hak kepemilikannya berarti ada NCI, non-controlling interest. Nah, ini nanti di equity section. Kemudian eliminasi, ada eliminasi Pak? Iya, ada jurnal eliminasi, betul. Eliminasi harus dilakukan untuk membatalkan efek dari transaksi antara parent dan subsidiaries. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dibatalkan? Agar tidak terjadi double counting. Maksudnya double counting gimana? Begini. Kalau saya buat analogi antara parent dan subsidiary, itu adalah misalkan perusahaan A dan B. A punya uang 10.000. B punya roti senilai 10.000. Maka kemudian antara perusahaan A dan B ini bertransaksi. Berarti A yang punya uang 10.000 akan dapat roti senilai 10.000 dan B yang punya roti 10.000 akan dapat uang senilai 10.000. Oke. Kalau kita lihat secara parsial, artinya kita lihat sendiri-sendiri antara perusahaan A dan B, maka nanti memang terlihat beda Pak. A dapat uang, A dapat roti, yang B dapat uang. Betul. Itu kalau secara parsial. Tetapi ketika A dan B ini ternyata dalam satu rumah, ya, A dan B ini adalah kakak beradik yang ada di dalam satu rumah, dan sudut pandang kita adalah satu rumah itu, satu kesatuan, maka sebenarnya tidak pernah terjadi transaksi. Kok gitu? Tadi A punya uang 10.000, B punya roti 10.000. Mereka bertransaksi A dan B. Betul, A akan dapat roti 10.000, B akan dapat uang 10.000. Nah, A dan B dapat, ya bertukar ya, tapi secara dalam satu rumah, kalau sebenarnya mereka kita lihat dalam sudut pandangnya adalah kakak adik gitu ya, bapak anak, emak anak gitu ya, maka sebenarnya tidak terjadi transaksi. Kenapa? Uangnya kan tetap 10.000. Iya. Rotinya kan tetap cuma satu. Iya. Berarti tidak terjadi transaksi dong. Ya itulah. Maka kemudian itulah kenapa harus dilakukan eliminasi. Karena secara substansinya mereka adalah satu perusahaan. Gitu.
Itulah kenapa harus dieliminasi. Analoginya begitu. Satu punya uang, yang satu punya barang. Ditukar A dan B. A, B, tukeran. Transaksi kan? Tapi pada dasarnya uangnya ya tetap cuma 10.000, rotinya ya tetap cuma satu. Mau ditukar berkali-kali pun ya sama. Maka itu kemudian sebenarnya tidak terjadi transaksi. Nah, apa akibatnya ketika tidak kita eliminasi? Maka B mengakui, A mengakui adanya investasi, B mengakui adanya equity. Sehingga ketika kita catat akan terjadi double. Net asetnya yang double jadinya. Karena di A yang mengakuisisi, kemudian mencatat juga equity-nya di B, sedangkan A sendiri mencatat adanya kenaikan aset melalui investasi. Gitu. Sehingga kalau net aset tadi apa? Total aset dikurangi dengan total liability. Dihitung jadinya equity-nya nambah double. Jadi 2 kali lipat. Karena nilainya antara investasi dengan equity itu adalah besarannya adalah sebesarnya sama. Maka double counting. Kemudian kita gunakan work paper atau kertas kerja untuk melakukan eliminasi. Nah, ini dia. Ada intercompany account, yaitu ada parent account dan subsidiary account. Kalau di parent atau pengakuisisi, maka dicatat pada sisi investment in subsidiary, gitu ya. Dia melakukan investasi, ini aset, sedangkan di subsidiary akan dicatat di equity account. Nah, inilah yang terjadinya kenapa disebut sebagai double counting tadi. Kemudian bagi si parent, ketika terjadi transaksi pembelian secara kredit, ya dia jual secara kredit gitu, maaf. Jual secara kredit maka akan dapat receivable, atau kalau dia beli dari subsidiary akan dapat punya utang gitu ya. Demikian juga dengan subsidiary. Maka kalau di sini receivable, di sini payable. Kalau di sini advance, di sini advance to, di sini advance from. Kalau di sini interest revenue, di sini interest expense. Demikian juga sebaliknya. Dividend revenue, di subsidiary ada dividend declared. Management fee, di sini adalah management fee paid. Ini management fee receipt. Kemudian di parent sales to subsidiary, di subsidiary akan dicatat sebagai purchase from parent. Maka ini harus dieliminasi. Ketika semua ini terjadi, ya dieliminasi. Caranya bagaimana? Maka kemudian kita menggunakan work paper. Nah, eliminasinya bagaimana sih, Pak? Ya, ini untuk menghindari double counting tadi sudah. Maka pertama, ya, tentukan dulu persentase hak kepemilikan. Berapa persen? Yang kedua, bagi purchase price atau acquisition price dengan persentase yang tadi hak kepemilikan. Untuk menghitung apa? Implied value dari subsidiary. Implied value itu apa sih? Implied value itu adalah nilai keseluruhan dari sebuah investasi. Keseluruhan itu gimana? Maksudnya adalah 100%-nya. Dari nilai investasi yang dilakukan ini sebenarnya berapa persen sih? Kalau 100%-nya berapa? Kalau secara keseluruhannya itu nilainya berapa? Itu adalah implied value. Kemudian selisih antara step kedua, nih maksudnya, antara implied value gitu ya, dengan book value dari subsidiary harus dialokasikan untuk menyesuaikan terkait dengan aset dan liabilities dari perusahaan. Tuh. Contohnya, ini nanti jika kondisinya adalah sebagai berikut. Ada 3 kasus, kasus 1, 2, 3. Kasus pertama adalah jika implied value dari subsidiary itu sama dengan book value. Dengan hak kepemilikan 100% dan kurang 100%. Kasus kedua, implied value lebih besar dari book value. Ini adalah ketika melebihi gitu ya. Implied value lebih besar dari book value, maka di sini kondisi 100% dan kurang 100%. Kasus ketiga adalah implied value
dikurang ketika lebih rendah dari book value, EV kurang dari book value, maka di sini pencatatannya bagaimana kalau 100% dan kurang dari 100%. Oke. Ini. Implied value dari subsidiary ketika sama dengan book value. Ini sama dengan harus. Maka dengan asumsi bahwa tanggal 1 Januari 2010 contohnya, ya, P Company mengakuisisi seluruh saham beredar punya S. Nilainya adalah untuk 10.000 lembar saham sebesar 160.000. Maka jurnalnya bagaimana? Cash ya. Maka jurnalnya adalah dicatat sebagai investment in S company 160, kemudian cash 160. Ini pencatatan pertama. Jadi kalau pencatatannya cash, oke, cash. Kalau equity berarti di sini diganti equity kreditnya. Tapi pencatatannya adalah investment in S company, kemudian kreditnya adalah apa namanya? Tergantung, kalau tunai ya cash, kalau non tunai ya apa? Equity, bisa bond gitu ya, atau obligasi dan seterusnya. Selanjutnya langkah kedua, kita menghitung implied value. Tadi nilai pembeliannya berapa? 160. Hak kepemilikan alias persentase hak kepemilikan 100%. Maka 160 dibagi 100 dapatlah 160.000. Ya, karena 100%, jadi sama. Dibagi ya, bukan dikali. Dibagi. Maka inilah implied value atau nilai keseluruhannya dari investasi. Itu disebut sebagai implied value. Kemudian book value. Book value di sini yang dimaksud adalah book value-nya siapa? Book value dari equity. Equity-nya siapa? Subsidiary atau S company. Dan dalam hal ini equity-nya adalah terdiri dari common stock 100.000, other contributed capital-nya 20.000, dan retained earning-nya 40.000. Sehingga book value-nya berapa? 160.000. 160 dikurangi 160, 0. Oke, lanjut. Maka selanjutnya adalah apa? Eliminasinya. Eliminasinya bagaimana? Ya, ingat tadi yang harus dieliminasi akun kontranya, akun yang berlawanan, akun yang harus dieliminasi adalah investasi dengan nilai dan akun equity. Karena investasi ini dalam rangka untuk memperoleh equity. Sehingga eliminasinya bagaimana? Ya sudah. Konsolidasinya bagaimana, Pak? Oke, yang tidak termasuk yang harus dieliminasi berarti tinggal kita jumlahkan. Cash 40 tambah 40, consolidated value-nya 80. Other current asset, tambahin aja. Plant and equipment, tambahin aja. Rent, tambahin aja. Nah, investasi ini adalah item yang harus dieliminasi. Karena apa? Yang terkait adalah equity bagi subsidiary. Maka 160 ini adalah aset. Ingat loh, ini aset. Investment in S ini adalah aset. Maka aset berkurang kita kredit. Karena harus kita eliminasi. Eliminasi itu dihapus. Debit, dikredit 160. Habis. Kemudian liabilities, jumlahkan saja. Common stock, nah ingat. Common stock ini adalah equity. Common stock, other contributed capital, retained earning itu adalah equity. Maka ketika equity itu letaknya di kredit, kemudian kita debit untuk mengeliminasi. Biar apa? Biar nol. Nol punyanya siapa? Subsidiary. Sehingga yang ada muncul di sini nanti di consolidated balance adalah punyanya si parent saja. Ya, kemudian kita debit lagi 20.000 untuk OCC, other contributed capital, dan retain earning. Udah. Di sini balance, di sini balance, maka akhirnya di sini terus balance. Gitu. Itu kasus 1. Ketika hak kepemilikan 100%. Bagaimanakah ketika hak kepemilikan kurang dari 100%? Oke, kita jurnal dulu. Ya.
Jurnalnya adalah jurnal eliminasi yang di sini, elimination ini. Maka kemudian jurnal eliminasinya bagaimana? Ya, common stock-nya kita debit, other contributed capital-nya kita debit, return earning-nya kita debit, kemudian investment in S company di kredit. Oke. Maka di sini ada catatan. Investasi, akun investasi itu terkait dengan stockholder equity. Telah dieliminasi dan subsidiary net asset kemudian merupakan pengganti dari investment. Ya, sehingga kalau tadi investmentnya nggak kita eliminasi, equity-nya subsidiary tidak kita eliminasi, maka akan terjadi double counting lebih besar. Kemudian consolidated asset dan liabilities terdiri dari jumlah parent dan subsidiary asset dan liabilities masing-masing pada masing-masing klasifikasi. Kemudian consolidated stockholders equity adalah sama dengan punyanya si parent, equity-nya parent. Nah, kasus yang satu tapi ketika kepemilikan kurang dari 100%. Implied value sama dengan book value. Oke. Dengan asumsi bahwa per tanggal 1 Januari 2010, P Company mengakuisisi 90% atau 9.000 saham dari S Company. Nilainya berapa? 144. Ya. Bagaimanakah jurnal untuk pencatatannya? Nah, 144.000. Ya sudah, jurnalnya adalah investment in S Company, kemudian cash. Karena di sini juga cash. Nah, selanjutnya adalah kita hitung implied value. Sama seperti tadi. Price paid atau acquisition price 144 dibagi dengan persentase kepemilikan 90%. 144.000 dibagi 90%, dapatlah implied value 160, book value-nya juga masih sama, value 160, sehingga tidak ada difference. Nah, yang membedakan di sini, kalau tadi kepemilikan itu 100%, nah dalam hal ini hanya 90%. Kalau begitu 90% perlu kita buat allocation difference. Ya, allocation difference ini yaitu berapa sih punyanya NCI, non controlling interest, dan berapakah punyanya si parent. Pertama yang harus kita lakukan adalah di sini dicatat purchase price dan implied value. Maka pertama kali kita masukkan punyanya si parent. Purchase price-nya berapa? 144.000. Kemudian di sini kita tulis hak kepemilikannya 90% dan NCI-nya 10%. Nah, 144.000 kemudian kita bagi dengan 90%, dapatlah total value sebesar 160.000. Kemudian 160.000 ini kita kalikan 10%, dapatlah 16.000. Satu, selesai. Kemudian dikurangi less book value equity acquired. Dikurangi dengan book value dari equity acquired, artinya punyanya si siapa? Subsidiary. Atau yang kita beli. Terus cara nyusunnya bagaimana? Oke, kita mulai dari satu. Common stock dulu, saham biasa. Saham common stock-nya ini kita ambilkan dari equity section punya subsidiary, 100.000. Catat dulu di total value. Kemudian other contributed capital-nya sama juga kita catat dulu di total value 20.000, kemudian retained earning-nya 40.000. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Sama persis kan? 10, 20, 40. Ingat punya subsidiary. 100%-nya dulu total value. Baru kemudian kita kalikan dengan persentasenya. Untuk NCI, common stock-nya adalah 10%, dapat 10.000. Kalau parent 90%, 90.000. Kemudian other contributed capital-nya 2.000 untuk NCI, kemudian 18.000 untuk parent, dan return earning-nya 36 dan 4.000 masing-masing. Sehingga kemudian total book value-nya 120, 40, 160. Ini sama 16, 144.
Kemudian total value dikurangi dengan book value. Ini 0, 16 kurangi 16, 0, 144 dikurangi 144, 0. Ada selisih? Tidak ada. Pak, ini harus 0. Ya. Nah, nanti ketemu kalau ada yang difference-nya bagaimana setelah ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita catat untuk work paper-nya. Nah, di sini working paper-nya sama seperti tadi, hanya bedanya ada non-controlling interest. Oke, kemudian cash kita jumlahkan, other sama investment-nya debit, kemudian kita kredit, jadinya 0. Selanjutnya liabilities-nya jumlahkan, kemudian common stock-nya kita eliminasi punya subsidiary. Berapa? 100.000. Other contributed capital-nya di debit 20.000. Return earning debit 40.000. NCI-nya berapa? NCI-nya kita ambil dari sini, hitungan ini. 16.000. Masukin di situ. Di kredit. Kok di kredit, Pak? Ya, NCI bagian dari NCI, NCI itu bagian dari equity. Maka kemudian kita letakkan di kredit dan masuk di sini. Sehingga P company balance, S company balance, elimination balance, dan kita peroleh consolidated balance. Selesai. Jurnalnya tinggal disesuaikan saja. Maka kemudian common stock, other contributed capital, return earnings, investment in S company sebesar 144, kalau ini adalah sebesar equity-nya subsidiary, kemudian non-controlling interest sebesar 16.000, yaitu sebesar 20%. 10% ya 10%. Nah, oke. Gitu. Sekarang kita masuk kasus yang kedua. Jika implied value-nya lebih besar dari book value dan hak kepemilikan kurang dari 100%, gitu ya. Kurang dari 100% itu dalam hal ini adalah 80%. Tapi implied value-nya lebih besar dari book value. Nilai akuisisinya berapa? 148. Jurnalnya investment in S company, kemudian cash 148. Selanjutnya sama seperti tadi. Price paid-nya 148. Kita hitung implied value. 148 dibagi 80%, dapat 185. Book value-nya dari 100 tambah 20 tambah 40, 160. Terjadi selisih. Ini kan implied value 185 dikurangi 160, selisihnya 25. Maka 25 ini dialokasikan. Maka kita hitung yang tadi. Kuncinya ketika hak kepemilikan kurang dari 100%, maka kita buat yang namanya allocation difference. Computation and allocation difference antara implied dan book value. Purchase price-nya sama 148. Tadi caranya adalah sama. Purchase price-nya berapa? 148. Bagi 80%, dapatlah total value 185. Ini implied value kan? Ya. Kemudian 185 kalikan 20%, 37. Kemudian less book value equity acquired, less book value equity-nya punya subsidiary, berapa? Ya 100, 20, 40. Sama seperti tadi. Kemudian dialokasikan berdasarkan persentase. Sehingga kita peroleh total implied value-nya 185, gitu ya. Kemudian total book value-nya 160. Diselisihkan, masih sisa 25. Demikian juga NCI-nya 37 dikurangi 32, 5.000, 148 dikurangi 128, 20.000. Kemudian di sini ada land revaluation gitu ya. Land revaluation, karena apa? Ini dialokasikan, selisihnya ini dialokasikan kemana? Ke tanah. Dengan asumsi bahwa seluruh selisih itu terkait dengan tanah. Dengan current value lebih tinggi dibandingkan historical cost. Maka kemudian yang besar selisihnya ini 25 dialokasikan ke tanah sehingga dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena nanti kita alokasikan ke tanah. Demikian juga dengan NPR. Sehingga balance-nya ini 0. Ya kan?
Harus habis. Iya, alokasi habis. Kemudian eliminasinya sebagai berikut. Tadi 148 debit kita kredit. Kemudian ada difference, ada selisih kan? Misalnya berapa? 25 di debit. Kemudian kita pindahkan ke land. Nah, difference ini kita nolkan. Kemudian selanjutnya adalah common stock 100.000, 20, 40. Ini masih sama. Kita debit untuk common stock, other contributed capital, dan return earning. NCA-nya berapa? 37. Sama seperti yang di sini. Ambil. Dah. Sehingga balance. Oke. Terus jurnal eliminasinya bagaimana? Ya jurnalnya ini. Pertama, kita catat debit adalah common stock, other contributed capital, dan return earning. Kemudian ada difference, ya selisih. Selisih apa? Karena di sini investasinya 148, NCA-nya 37. Total kan 185 gitu ya. Maka selisihnya 25. 25 ini dicatat sebagai land 25, kemudian difference-nya awalnya debit, kita kredit. Kok dikredit? Ya biar 0. Kenapa 0? Karena sudah kita pindahin ke land. Oke. Nah, oke, kita lanjut aja. Terakhir adalah jika hak kepemilikan kurang dari implied value lebih kecil dari book value. Dengan asumsi hak kepemilikan sama 80%, tapi uang yang diterima hanya 120, yang dibayarkan, yang diaku. Kita bayar 120.000 untuk dapetin 80% hak kepemilikan. Jurnalnya investment cash, karena cash. Ini sama halnya dengan tadi, hanya angkanya beda. Price paid-nya 120, persentase kepemilikan 80%. Sehingga kemudian kita dapat implied value 150, book value-nya 160. Sehingga selisih 10.000. Kita alokasikan, ya kepemilikan kurang dari 100%, berarti buat perhitungan alokasi difference. Caranya sama seperti tadi. Itu ya. Sehingga di sini parent-nya 120.000 bagi 80, 150, dan seterusnya sama. Nah, yang membedakan adalah difference. Difference-nya di sini sekarang minus, karena implied value-nya adalah 150 dikurangi 160, minus 10. 30 kurangi 32, 2.000. 120 dikurangi 28, minus 8.000. Nah, ternyata dengan asumsi selisih tadi terkait dengan plant and equipment, bahwa dalam hal ini overvaluation 10.000. Tanah dan bangunannya itu penilaiannya terlalu tinggi 10.000, maka dialokasikan ke tanah. Maksudnya kalau terlalu tinggi, ya kita turunin. Kita sesuaikan untuk mengalokasikan difference tadi. Sehingga sini eliminasinya adalah, ini bukan ke line ya, harusnya. Disesuaikan dulu. Nah, oke, saya sesuaikan dulu. Oke, sini line-nya juga. Oke. Nah, sekarang sudah betul. Tadi investment in sale, kita eliminasi investmentnya 120.000, kemudian kita eliminasi di kredit 120,
kemudian ada selisih di kredit 10.000, kemudian kita debit untuk mengurangi atau menyesuaikan dengan plant and equipment, alokasi dari difference tadi. Nah, untuk common stock-nya sama eliminasinya, return earnings, kemudian NCI, kemudian NCI-nya adalah 30.000 gitu ya. Di sini return earning 40, 20, 100, ini kita eliminasi. Ini kredit, maka kemudian kita debit. Sehingga balance. Udah. Jurnalnya ya tinggal menyesuaikan. Common stock-nya ini sama, masih sama. Hanya difference-nya tadi awalnya di debit karena implied value-nya lebih kecil dibandingkan book value, difference-nya di kredit sebesar 10.000. Investasinya sama, 120.000 di kredit, non controlling interest-nya 30.000. Kemudian alokasi difference-nya adalah difference-nya kita debit dan plant and equipment-nya kita kredit 10. Oke, sudah? Itu saja dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan?